Perdana calon kepala daerah di Bojonegoro, Jawa Timur berakhir ricuh. Kericuhan terjadi setelah salah satu paslon tidak mau mengikuti aturan yang diputuskan KPU. Hingga akhirnya debat pun dibubarkan. Debat perdana Pilkada Bojonegoro berakhir dengan kericuhan Sabtu malam. Dalam acara ini KPU menerapkan debat antara para calon wakil Bupati Bojonegoro dengan tema tata kelola lahan dan sumber daya yang berkeadilan. Pemilihan Bupati Bojonegoro 2024 diikuti dua paslon yakni nomor urut 1 Teguh Haryono, Faridah Hidayani dan paslon nomor urut 2 Setio Wahono Nurul Aziza. Saat di atas podium, Faridah menyebutkan sesuai keputusan KPU nomor 1363 dan SK KPU Bojonegoro nomor 1529 yang menjelaskan pelaksanaan debat dilakukan oleh pasangan calon. 1363 yang diterbitkan tanggal 23 September 2024 dan SK KPU Bojonegoro nomor 1529 yang diterbitkan tanggal 24 September 2024 yang mencatatkan debat dilakukan oleh pasangan calon. Untuk itu kami karena satu kesatuan. Kericuhan pecah setelah calon wakil bupati nomor urut 1 Faridah Hidayati memanggil calon bupati Teguh Haryono untuk naik ke atas podium debat. Pemenangan Bupati Bojonegoro Bapak Teguh Haryono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Forkompinda, Ketua dan anggota KPU, Ketua dan anggota Bawaslu, tim panelis Bapak dan Ibu sekalian, pasangan calon Bapak Suryo Setio Wahono dan Nurul Aziza. Mohon maaf Bapak, sesuai dengan instruksi Bapak. Baik, kalau begitu teman-teman semuanya, debat kali ini tidak akan kita lanjutkan sampai nanti. Ketegangan antar tim pemenangan paslon sempat terjadi. Sejumlah pendukung paslon nomor urut 2 Setio Wahono dan Nurul Aziza tidak terima dan dianggap tidak adil. Apakah salah saya berdiri di sini? Ya, ini masalah Peraturan mana yang saya langgar? peraturan mana yang salah enggak? Jadi Bapak Ibu Ketua KPU Bojonegoro Robi Adi Perwira meminta pasangan calon untuk mematuhi peraturan debat yang hanya boleh diikuti calon wakil bupati. Robi bahkan sempat beberapa kali menghentikan sementara debat untuk memberikan waktu kedua belah pihak berunding. Namun selama 1 jam tidak ada titik temu hingga debat akhirnya dibatalkan. kalau kami dirasa melanggar regulasi bisa kami dievaluasi atau dilaporkan ke pihak yang terkait. Jadi kami mau sekali lagi kami mohon maaf kepada masyarakat Bojonegoro atas ketidaknyamanan sekali lagi. Pihak KPU menyarankan jika ada pihak yang dirugikan bisa melakukan keberatan ke DKPP. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pasangan calon gubernur, wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno menyambangi warga di Penjaringan, Jakarta Utara. Dalam kunjungannya tak lupa Pramono Rano doakan pemerintah Prabowo Gibran. Bapak akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kedatangan pasangan Pramono Anung Rano Karno disambut meriah warga Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Di depan pendukungnya, Pramono Rano sampaikan visi misi bila mereka nanti terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Menariknya, kampanye keduanya digelar tepat di hari pelantikan Prabowo Gibran. Namun calon gubernur nomor urut 3 Pramono Anung pastikan tidak ada kaitannya. Pramono Anung juga doakan pemerintahan Prabowo Gibran berjalan lancar. Ya, kami nggak membedakan ada atau tidak pelantikan presiden. Kami sudah mendoakan agar presiden dan wakil presiden yang baru, terutama untuk presiden terpilih Pak Prabowo dan Pak Gibran, mereka bisa bekerja dengan baik untuk memajukan warga Indonesia, seluruh Indonesia. Kami mendoakan untuk itu.
Dalam kunjungannya, Pramono Anung juga sempatkan untuk berbincang dengan nelayan. Kepada Pramono, para nelayan mengaku mereka tidak mendapatkan bantuan subsidi seperti Kartu Jakarta Pintar dan kartu khusus. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syah Nur di Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Pada kesempatan ini, RK juga dititipkan pesan untuk meningkatkan pendidikan vokasi di Jakarta. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil melakukan belusukan sekaligus menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW di kediaman Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syah Nur di Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Dalam kegiatan ini, Wamenaker turut menyampaikan untuk meningkatkan pendidikan vokasi di Jakarta dengan diberikan skill yang mumpuni. Saya berpesan untuk pendidikan sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja kepada sahabat saya ini, vokasinya agar masyarakat Jakarta ini diberikan keahlian, diberikan keterampilan sehingga mereka bisa untuk menghidupi dirinya, bekerja dan atau berwirausaha. Itu yang kita ingin lakukan di ibu kota yang sekarang sudah menjadi khusus Jakarta, daerah khusus Jakarta. Jakartanya kita beresin ekonominya, pelaku ekonomi juga mempedulikan kepada ketenagakerjaan, salah satunya program magang kan. Nanti saya lakukan juga di BUMD, di dinas-dinas, di kantor gubernur juga pemagangan, seperti yang saya lakukan dulu di Jawa Barat. Dalam acara ini, Ridwan Kamil bersama Afrian Syah juga memberikan santunan kepada anak yatim. Selain santunan, mantan Gubernur Jawa Barat ini pun sekaligus bersilaturahmi dan menyerap aspirasi warga sekitar. Dari Jakarta, Jessica Panduprio, iNews melaporkan. Sejumlah calon wakil gubernur Jawa Barat gencar belusukan bertemu sejumlah kelompok masyarakat. Calon wakil gubernur Jawa Barat nomor urut 4 Erwan Setiawan menemui warga di Lembang. Sementara calon wakil gubernur Jawa Barat nomor urut 3 Ilham Habibi berdialog dengan pelaku UMKM di Cimahi, Jawa Barat. Ratusan warga dan petani di Jayagiri, Lembang menyantap nasi liwet bersama dengan calon wakil gubernur Jawa Barat nomor urut 4 Erwan Setiawan. Erwan juga menerima sejumlah hasil panen warga berupa sayur-sayuran. Erwan berjanji akan memperbaiki infrastruktur jalan desa yang rusak agar perekonomian petani dan warga bisa berjalan dengan baik. Infrastruktur Jawa Barat ini harus terintegrasi dengan baik, jalan-jalan provinsi dengan jalan-jalan kabupaten, begitupun juga jalan kabupaten ke desa-desa, bahkan ke sentra-sentra ekonomi. Dan ini nanti terus kita lanjutkan ke sentra-sentra ekonomi yang lainnya. Semoga hasil panen pun semakin melimpah dan lebih mensejahterakan lagi masyarakat. Sementara itu, calon wakil gubernur Jawa Barat nomor urut 3 Ilham Habibi menyapa ratusan warga di kota Cimahi, Jawa Barat. Ilham menerima aspirasi dari emak-emak yang merupakan pelaku UMKM dan berjanji akan mempermudah pinjaman modal tanpa agunan bagi para pelaku UMKM di Jawa Barat. Berbarengan dengan itu juga harus dimudahkan akses ke fasilitas pinjaman untuk modal kerja. Dan itu harus rendah biaya, rendah bunga dan juga tanpa agunan. Itu yang namanya ultramikro sudah ada, ini bukan satu hal yang baru, tapi kita harus mudahkan lebih banyak UMKM bisa benar-benar mendapatkan fasilitas akses. Pemilihan Gubernur Jawa Barat diikuti oleh 4 pasangan calon yang akan berkompetisi. Nantinya pelaksanaan pemungutan suara akan dilakukan pada 27 November 2024. Tim Liputan, iNews melaporkan. Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 3 Ahmad Syaiqo berkampanye di Majalengka, Jawa Barat pada Minggu sore. Syaiqo berjanji akan memprioritaskan kesejahteraan para petani.
Dengan menaiki Sisingaan dan diiringi musik angklung, calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 3 Ahmad Syaiqo berkampanye di Desa Mirat, Kecamatan Lewi Munding, Majalengka, Jawa Barat pada Minggu sore. Para petani yang hadir membacakan deklarasi dukungan kepada Ahmad Syaiqo dan Ilham Habibie dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024. Syaiqo berjanji akan membantu petani di Jawa Barat dengan membentuk BUMD provinsi agar hasil panen padi tidak merugikan petani. Itulah perlu ada BUMD yang dibuat oleh pemerintah provinsi agar supaya ketika saat panen harga itu dibeli dengan harga normal dari para petani sehingga petani tetap untung. Lalu bagaimana BUMD-nya dapat keuntungan? Dia akan menjual pada saat-saat yang sulit, di saat Lebaran, saat Tahun Baru, atau pada saat-saat kelangkaan beras. Setelah melakukan kampanye di Majalengka, Ahmad Syaiqo akan melanjutkan kampanye ke wilayah selatan Jawa Barat. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah kepala badan dan penasehat khusus Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa pagi. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Setelah melantik menteri dan wakil menteri kemarin, hari ini Presiden Prabowo melakukan pengambilan sumpah Ketua Mahkamah Agung 2024-2029 Sunarto. Selain itu, Presiden juga melantik 5 kepala badan, yakni Badan Penyelenggara Haji, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Selain kepala badan, Presiden juga mengangkat utusan khusus Presiden, penasehat khusus Presiden, dan staf khusus Presiden. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1900. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik jajaran Menteri Kabinet Merah Putih Senin pagi, dan selain Menteri, pemirsa, Presiden juga melantik 5 pejabat setingkat Menteri, yakni Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala Staf Kepresidenan, Wakil Kepala Staf Kepresidenan, serta Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan, saya berjanji. Demi Tuhan, saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Selain Menteri, Presiden juga melantik 5 pejabat setingkat Menteri, yakni Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala Staf Kepresidenan, Wakil Kepala Staf Kepresidenan, serta Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Mantan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan turut dilantik oleh Presiden sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Itu selain hukum, HAM, kemudian imigrasi dan pemasyarakatan, tentu juga akan melakukan koordinasi terhadap lembaga-lembaga lain yang selama ini memang terkait dengan pembangunan hukum. Dan saya kira itu yang akan menjadi fokus tugas kami, dan insya Allah kami akan laksanakan tugas itu dengan baik. Dengan membentuk Kementerian Hak Asasi Manusia ini, itu sudah artinya Bapak Presiden telah mewujudkan apa yang tertulis di dalam Astacita nomor 1, yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokrasi, keadilan, dan perdamaian. Pembacaan sumpah dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo yang diikuti para menteri dan pejabat setingkat menteri. Usai melantik, Presiden dan Wakil Presiden berfoto bersama di tangga Istana Merdeka. Tim Liputan, iNews melaporkan. Selain para menteri, Presiden Prabowo juga resmi melantik Wakil Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara Senin sore. 56 wakil menteri dan 1 sekretaris Kabinet Merah Putih dilantik Presiden Prabowo Subianto Senin sore. Pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Pembacaan sumpah dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo yang diikuti para wakil menteri dan kepala badan. Presiden Prabowo kembali didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat melantik para wakil menteri Kabinet Merah Putih. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, Presiden Prabowo juga melantik mantan ajudannya, yakni Mayor Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet. Selain itu, banyak tokoh akademisi dan profesional hingga artis mengisi Kabinet Merah Putih. Di antaranya peraih medali emas Olimpiade Taufik Hidayat. Adapun wakil menteri termuda di Kabinet Merah Putih, yakni Diah Roro Esti yang berusia 31 tahun. Tapi kalau dari Bapak Presiden kan yang sebelumnya sudah jelas juga kan arahannya bahwa olahraga harus lebih maju lagi lah, harus lebih concern lagi karena beliau sangat bisa dibilang gila olahraga juga gitu kan. Dan jadi betul-betul untuk nanti ke depannya seperti apa. Komoditas kita harus bisa berdaya saing dengan impor, itu salah satunya. Lalu kemudian terkait perdagangan luar negeri, yang tidak kalah penting adalah bahwa negara Indonesia punya beberapa kerjasama, namanya CEPA ya, Comprehensive Economic Partnership Agreement, di beberapa negara yang masih harus ditindaklanjuti. Kebetulan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita foto bersama. Usai melantik, Presiden dan Wakil Presiden juga berfoto bersama para wakil menteri di tangga Istana Merdeka. Tim Liputan, iNews melaporkan. V3 Garuda Limousine atau Maung Garuda menjadi kendaraan resmi Presiden Prabowo Subianto. Mobil berjenis SUV ini diproduksi oleh PT Pindad. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Kawal Pilkada hari ini. Saya Arli Sadi dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kawal Pilkada kami sampaikan, Anda tentukan. Maung Garuda menjadi perhatian publik. Mobil kepresidenan ini nampak gagah dengan cat putih berplat Indonesia 1 lengkap dengan emblem Garuda di bagian belakang. Penggunaan Maung Garuda sebagai kendaraan kepresidenan merupakan momentum bersejarah karena Maung Garuda merupakan hasil karya anak bangsa. Maung Garuda memiliki bobot 2,95 ton, panjang 5,05 meter dan lebar 2,06 meter serta tinggi 1,87 meter. Maung Garuda memulai perjalanannya ketika Presiden Prabowo Subianto mengantar Presiden ke-7